Nah, sekarang kami ingin berikan contoh dua studi dengan monetisasi knowledge management, yaitu di WordPress, ya, kemudian di Balance Podcast. Nah, ini perlu, dan memang kami sendiri melakukan di dua hal bidang itu ya, di WordPress dan juga di di Balance Podcast. Nah, sekarang kita studi ya. WordPress itu sebetulnya dibuat kan 2003 ya, oleh dua orang itu. Nah, jadi masih dulu konsepnya blog saja gitu ya. Tetapi dalam perkembangannya sekarang ini malahan situs di seluruh dunia 43% menggunakan WordPress. Jadi bisa dibayangkan ya. 43% menggunakan WordPress. Kemudian pertumbuhannya ini sekarang sudah versi 6. Dan dia akan naik terus ya. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian mengklik ini ya, Bapak Ibu sekalian akan tahu bagaimana pertumbuhan pengetahuan yang terjadi di WordPress itu. Jadi kalau ditelusuri akan tahu bahwa WordPress itu mengalami perubahan yang lebih besar ya. Besar sekali ya. Dan memberikan peluang akhirnya kepada siapapun. Nah, penerapan WordPress ini sangat meluas sekarang ini. Tidak hanya blog. Kalau dulu dikenalnya hanya blog ya. Tetapi sekarang diterapkan dengan macam-macam. Yang terkenal ya tentunya untuk website ya. Sekolah, perguruan tinggi dan seterusnya ya, perusahaan. Tetapi sudah ada yang mengembangkan untuk LMS. Jadi untuk Learning Management System, untuk e-learning. Ada yang mengembangkan knowledge base. Ada yang mengembangkan dari WordPress menjadi project management. Bisa untuk diskusi forum, ya, discussion forum. Juga mengembangkan social network. Ya. Juga mengembangkan e-commerce. Ya, dan seterusnya. Banyak sekali nih. Sehingga pengetahuan yang ada itu, kita sendiri tidak bisa mengambil semuanya. Ya, seperti kami menggunakan WordPress, kami jelas tidak bisa mengambil semua pengetahuan dari mereka itu. Kami harus memfokuskan, kami mau pakai untuk apa gitu. Dua bagian yang paling banyak dikembangkan yaitu theme, yaitu tampilannya, dan juga pluginnya. Jadi modul aplikasinya. Dua ini. Dan luar biasa ini, udah ribuan ya, jutaan ini. Nah, kemudian monetisasi apa yang terjadi dengan WordPress kalau kita sering menelusuri WordPress? Pertama, pelatihan. Jadi pelatihan WordPress sudah mulai ada di Indonesia ya. Ada yang 50.000, ada yang gratis asal hostingnya di dia gitu. Ya. Jelas itu monetisasi itu dari WordPress. Ya. Ada konsultasi pengembangan, ada satu kelompok, satu grup. Itu luar biasa, dia mengembangkan theme, dia mengembangkan plugin, malah pluginnya itu dibuat dalam sistematis sekali. Sehingga kalau yang bisa memahami bisnis model, akan memahami saya harus beli ini gitu, di dalam satu grup itu. Kemudian, berapa banyak buku yang orang menulis tentang buku ya, bukunya WordPress. Ini pun melakukan monetisasi, meskipun hanya buku. Ya, juga penjualan theme ya, dan plugin, luar biasa sekali ya. Kami sendiri membeli theme yang WordPress itu sampai 3 ya. Kami fokusnya di 3 bidang saja. Ya, nggak tahu kalau di kemudian hari ya mungkin kami akan sampai 10 theme karena memang layanannya beda-beda. Ya. Tapi sekarang hanya kami fokuskan hanya cukup 2, tapi yang dipakai terus hanya tinggal satu. Kemudian layanannya berbasis internet menggunakan WordPress, misalnya e-learning, e-commerce, ya, e-forum, direktori kota, dan seterusnya. Dan ini betul-betul monetisasi. Jadi kalau misalnya kita tidak melakukan mengelola pengetahuan berhubungan dengan WordPress, ya, updatingnya dan juga konsep-konsepnya, mungkin kita akan berserakan juga. Ya. Kemudian memungkinkan kerjasama layanan pengembangan WordPress juga sama. Jadi di WordPress sendiri sekarang tumbuh sekali. Dan kita yang akan memanfaatkan WordPress tentunya akan spesifik. Seperti kami sendiri akan spesifik. Kami tunjukkan kami mengembangkan layanan dari WordPress. Ini adalah
salah satu ya marketplace yang boleh dikatakan sangat besar ini. Ya. Jadi kalau dipelajari grup ini di paling pojok, di kanan pojok, itu penjualan transaksi dari grup ini sudah 1 miliar dolar. Ini luar biasa sekali. Jadi transaksinya sudah sampai 15 triliun di satu grup ini. Di sana dijual WordPress, dijual pluginnya dan seterusnya. Ya. Di sini jualan juga video dan seterusnya. Tapi yang jelas di dalamnya ada jualan WordPress secara profesional ya. Dan banyak sekali ya tema-temanya. Ini sudah jelas dia sendiri melakukan monetisasi. Dan di kelompok dia ini ada satu pelatihan tentang WordPress dibuat open. Jadi siapapun silakan untuk belajar WordPress, nanti diajak oleh mereka untuk mengembangkan theme dari WordPress ataupun plugin. Jadi luar biasa sekali kelompok ini. Nah, kami sendiri mengelola ya pengetahuan dari WordPress. Dulu kami mengelolanya banyak sekali ya CMS-nya itu. Ada Drupal, ada Joomla, kemudian banyak sekali ya. Sekarang ini kami akan fokus satu saja ya, di WordPress. Kemudian kami sambil mempelajari, mengkaji bagaimana karakteristiknya. Karena mudah-mudahan kami sendiri bisa buat gitu. Ya, seperti WordPress. Karena dari WordPress itu kami dapat mengembangkan satu model bisnis yang memang model bisnis itu bisa diterapkan di banyaknya. Di banyak tipe ya, apakah untuk perikanan, juga untuk perkebunan, juga yang banyak sekali. Jadi model bisnisnya sudah kami kembangkan. Nah ini salah satu yang kami kembangkan. Jadi dari WordPress akhirnya kami memfokuskan salah satunya di e-learning. Ya, jadi kami harus beli, ya, juga kami harus dalami apa yang harus ditambahkan, apa yang kurang. Jadi akan kelihatan karena belum tentu yang mengembangkan temnya dari WordPress itu dia akan mengembangkan apa yang kami minta gitu. Belum tentu. Nah, karena WordPress ini luas, tentunya kita bisa mencari pluginnya sendiri. Plugin ataupun beli yang bisa dimasukkan ke dalam temnya itu. Nah, ini adalah satu e-learning yang kami kembangkan ya. Dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian bisa juga memberikannya. Jadi menjadi instruktur di sini dan punya pengetahuan yang bisa dimonetisasi. Ini aktivitas QM untuk monetisasi WordPress yang kami lakukan sekarang, yaitu kami juga memonitor perkembangan WordPress. Ya. Yang kami sedang tunggu-tunggu adalah core WordPress dilepas ya. Ini belum ya. Kalau core WordPress si itunya dilepas, nggak tahu lah, mungkin yang lainnya bingung juga gitu, tapi yang jelas itu belum dilepaskan. Perkembangan WordPress ya. Kemudian perkembangan theme yang sudah dipakai, jadi kami memakai hanya 2 ya, yang fokuskan. Jadi kami terus pelajari seperti apa karakter dari yang mengembangkan theme itu ya. Kemudian perkembangan dari plugin yang wajib, juga yang pilihan. Jadi kalau pilihan yaitu untuk di add-on. Jadi Bapak Ibu sekalian kalau masuk ke Inosico.id, di sana ada afiliasi bisnis. Jadi kami jual, ada bagian satu produk yang dijual secara e-commerce, tapi ada afiliasinya. Nah, si WordPress itu sendiri yang kami beli itu, dia tidak punya fitur afiliasinya. Nah, akhirnya kami cari pluginnya dan kami tempelkan ya, masukkan ke WordPress. Nah, ini adalah kami harus kelola itu. Kalau tidak ya pusing juga itu. Ya. Kumpulan theme yang akan menjadi gagasan baru. Jadi kami suka mengelola theme-theme itu secara kami buat klasifikasinya ya untuk e-learning, untuk directory hotel, untuk macam-macam. Kami kumpulkan gitu. Ingin mengetahui apa sih cara berpikirnya mereka. Ya. Kemudian kumpulkan plugin yang dipakai di waktu akan datang. Kadang-kadang ada yang dibeli juga. Ya. Kemudian kami kelola struktur layanan website yang sedang berjalan seperti
situs Inosico ID misalkan, itu strukturnya berganti-ganti. Yang sekarang sedang kami pelajari itu landing page. Kenapa orang luar negeri situsnya yang jual sesuatu hanya landing page saja, ujung-ujungnya bagaimana transaksi gitu. Nah, kami belajar dan akhirnya kami pakai gitu. Kemudian model bisnis, jadi dari studi tentang WordPress yang begitu banyak pluginnya, akhirnya kami mengembangkan satu model bisnis yang bisa diterapkan kemana-mana, meskipun tidak harus pakai WordPress ya. Jadi kami membuat itu. Sekarang bagaimana dengan balance scorecard? Balance scorecard ini kan dikembangkan oleh dua orang ahli, yaitu Robert Kaplan ya dari Harvard dan juga Norton ya dari grup Palladium. Ini betul-betul mereka riset yang cukup lama ya. Jadi balance scorecard ini sebuah metrik kinerja manajemen strategis. Ya. Kalau orang yang terjun di bidang manajemen strategis, sekarang balance scorecard boleh sudah umum ya. Jadi sebuah metode gitu. Jadi BSC untuk mengukur data kinerja masa lalu dan juga memberikan feedback ya kepada perusahaan atau organisasi. Nah ini kami sendiri sekarang mengelola tentang balance scorecard ini karena harus jadi value. Kami sudah mendapatkan ya pekerjaan dari balance scorecard. Ini adalah salah satu yang kami adopt ya. Satu metode yang dari orang tentang mengembangkan peta strategi. Dia punya tahapannya cukup bagus, sangat mudah untuk menerapkan oleh manajemen. Dan dari tahapan ini sebenarnya memungkinkan kita buat software. Ya. Jadi kalau hanya baca dari aslinya, mungkin kita akan sulit membuat software. Tapi dengan metode yang dikembangkan orang, kita bisa membuat software. Ya. Jadi kita akan jelas tahapan kalau membuat balance scorecard seperti apa. Balance scorecard ini sekarang banyak para peneliti, manajer ya, dan berusaha untuk memperbaiki juga ada. Ya. Juga dipelajari oleh pimpinan perusahaan, organisasi untuk manajemen strategik organisasi. Nah, kemudian terjadilah monetisasi. Ya, dulu para peneliti ya biasa saja. Ya, Nortonnya biasa saja. Ya, tidak akan terbayangkan bahwa akhirnya menjadi sebuah ekosistem akan menjadi banyak yang melakukan monetisasi di BSC. Ya, jelas yang pertama sekali yaitu pelatihan, itu sangat umum ya. Kemudian konsultasi BSC, jadi kita bisa konsultasi BSC-nya. Kemudian juga muncul monetisasi menulis tentang buku BSC dengan ragam pendekatan, ya. Dan ada yang bestseller bahkan. Ya. Jadi Kaplan dan Nortonnya sendiri buat buku, tapi ada juga yang ahli lain membuat buku secara tematik. Ya. Kemudian tumbuh juga yaitu pengembangan sistem aplikasi BSC. Jadi seperti kami mengelola itu aplikasi apa saja yang dibuat, kami pelajari manualnya, kemudian ini. Kemudian pengembangan layanan KPI, ini luar biasa sekali idenya ya. Jadi sudah ada yang mengembangkan satu layanan KPI website, nanti tinggal dipilih akhirnya di-convert ke satu aplikasi gitu. Nah, kemudian juga monetisasi kerjasama implementasi BSC. Aktivitas KM di monetisasi balance scorecard yang kami lakukan sekarang misalkan mengumpulkan artikel, buku, presentasi BSC, dan pendekatannya betul-betul beda. Ya. Kemudian mengembangkan mengumpulkan model-model BSC, dan ini kenapa kami sendiri mengumpulkan karena BSC ini memiliki KPI-KPI ya. Jadi indikator-indikatornya itu perlu dipelajari gitu, organisasi untuk hospital, untuk manufaktur, untuk telco, dan seterusnya. Kemudian ukuran-ukuran KPI, jadi model ini akan menghasilkan kumpulan dari KPI-nya ya, dari perspektif BSC. Perspektif BSC kan ada 4 ya. Kemudian macam-macam aplikasi ya. Kemudian penyusunan presentasi dan proposal, mungkin saja karena kita mendapatkan pengetahuan yang cukup, akhirnya memunculkan proposal ya, untuk jadi konsultan, bahkan sampai membuat arsitektur software. Kami
masuk di sini juga ya. Nah, jadi itu adalah contoh-contoh bagaimana monetisasi knowledge management terhadap pengetahuannya. Nah, kenapa ini harus dilakukan? Karena jangan sampai inovasi pengetahuan itu berhenti. Jadi banyak sekali di BUMN kita itu menerapkan balance scorecard, Malcolm Baldrige, wah banyak sekali gitu ya. Tetapi tidak jadi monetisasinya, akhirnya hilang. Dulu kami masih ingat bagaimana ya ada satu apa namanya adalah computer based training ya, CBT, akhirnya terbalik ya. Di Telkom hilang begitu saja. Padahal ilmu itu sangat penting sekali. Kesimpulannya adalah monetisasi QM dilakukan pada sistem, jadi bisa pada sistem dan proses QM, dan juga pada pengetahuan yang dikelola. Jadi dua tipenya. Nah, yang menjadi tantangan di era pengetahuan sekarang ini, semua layanan dan produk yang dikembangkan pribadi itu berdasarkan inovasi pengetahuan yang memberi nilai. Jadi ada di Xiaomi, Huawei, dan seterusnya. Ya, kemudian terjadinya perlombaan dan mencari untuk mendapatkan nilai dari pengetahuan. Jadi itu kesimpulannya Bapak Ibu sekalian, yang bisa kami sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan.